Iya, tidak bagus. Tidak baik, sudah. Jelas, sudah. Dah, ya. Berarti Tuhanmu itu sudah memang mengajarkan ajaran tidak baik, ajaran jahat. Di mana bunyinya? Di mana? Coba kasih. Kamu ulangin tadi. Coba surat Taha 313. Kamu bacakan ulang. Jangan ditunjukkan Timothy. Dia suruh baca. Cari sendiri. Gak usah ditunjukkan. Kan males. Gak kuat lagi Bu. Infonya Bu ya. Aku biar sampai subuh aku ladeni kan. Silakan baca bahwa Allahmu mengajarkan kejahatan. Silakan. Surah berapa tadi ya? Tuh katanya baca Quran penipu. Turun. Tidak dengar. Katanya baca Quran. Jangan dikasih tahu teman-teman. Turun. Turunkan ya. Ya. Kamu tadi makanya saya bilang selama 15 tahun atau 20 tahun jadi baca Quran. Saya baca Quran. Belum 30 menit 20 menit saya kasih ayatnya. Sebenarnya saya nggak perlu kasih ayat karena kamu sudah bilang kamu baca Quran. Hah? Pertanyaannya, mengancam itu ajaran baik atau ajaran jahat? Jawab saja. Bisa baik, bisa jahat. Oke, ya ada peserta baru ya. Bey, selamat malam. Ya, malam. Ya, Islam atau Kristen? Islam. Islam. Semoga bisa kondusif dan ikut aturan. Sekali lagi, ya. Kalau ndak ikut kenapa? Kalau nggak ikut, kamu turun ke bawah ke masjid. Karena di masjid turun Sebentar, kalau Bang. kamu nggak mau ikut aturan. Sebentar Mbak Isi. Bro Kafif Sebentar. bisa bantu nggak untuk tampilkan data? Soalnya aku pengen ke belakang sebentar. Nggak apa-apa. Tolong moderator turunkan karena dia nggak mau ikut aturan. Oke. Kalau mau nggak ikut aturan ya? aturan tempatnya di masjid tuh. Kita nih ini koma edukasi. Kalau nggak mau ikut aturan bukan di sini, di masjid atau di Mekah. Oke, Enak, kan? pasien selanjutnya. Susah amat sih diajak kondusif ikut aturan. Ya. Kalau yang mau kesurupan bukan di sini. Di Mekah sana tempatnya orang kesurupan. Gunanya saya tanya selama jadi Islam baca Quran itu ya itu. Mendingan jujur, oh enggak. Saya menjadi Islam cuman baca sholat, bacaan sholat selesai. Ya, Hap. Tukang report lagi nih, tukang report, turun, Ya, tukang report ini. hati-hati, ya. Moderator, ya. Ditanya mengancam itu muter-muter. Ya, tenang saja ya, jangan khawatir. Saya menghadapinya itu kalau misalkan bisa diajak kondusif ya pasti enak ya. Ya, bakso. Bakso. Ya, silakan Bakso. Ada yang mau disampaikan atau sebelumnya ada yang mau ditanggapi dari pernyataan Kak Marsha tadi? Silakan. Bakso. Nah, kalau Ini di baru kamu nggak gabung, usah. Bang. Lagi Iya. bahas apa ya ini? Oke, Islam Kristen bakso. Saya Islam, Bang. Islam, oke ya. Semoga bisa kondusif dan ikut aturan ya bakso ya. Sepakat Iya, ya. iya. Itu dulu. Kalau nggak kondusif mendingan turun. Kita butuh yang kondusif supaya teratur. Ya, dengerin Oke, aturannya. Ya, dengerin ya Mbak Bakso. Oke. Aturannya Mbak, ya. Kita bertanya, Anda menjawab ya Mbak. Setelah Anda bisa menjawab Mbak, silahkan Anda bertanya apapun tentang Alkitab. Sepakat atau tidak Mbak Bakso? Sepakat atau sepakat, tidak? saya. Sepakat, oke. Sebelum saya bertanya kepada intinya Mbak, dengerin Iya. ya. Sudah berapa lama Anda menjadi Islam sampai hari ini? 20 tahun? 30 tahun? Berapa? 19 tahun. 9 tahun menjadi Islam. Selama itu membaca Quran dan hadis atau tidak? Tidak sama sekali. Tapi yakin Islam adalah ajaran kebenaran. Lebih nggak percaya Tuhan sih sebenarnya.
Hah? KTP-mu Islam atau apa? Ya Islam, tapi ya Lah kamu 19 tahun ngaku Islam tapi kamu nggak percaya Tuhan. nah itu masalahnya. Saya mau cari kebenaran di sini gitu. Menurut kamu Muhammad itu siapa? Kalau di Islam kan Nabi ya. Ya nggak tahu, kamu 19 tahun kok nggak ngerti saya. Menurut kamu Muhammad itu siapa? Tadi dia itu Ya kan saya nggak tahu, ya. Nah 19 tahun kamu nggak tahu siapa itu Muhammad, padahal KTP-mu Islam. Ya Nabi. Nabi, kamu sudah nggak percaya, kamu sudah nggak ngikutin dia. Ya masih ngikutin sih. Nah, apa yang kamu ikutin? Ya teladannya sih. Teladannya seperti apa? Wik-wik sama bibinya. Hah? Apa teladannya? Mau Ya, menggauli jadi orang bibinya baik itu? gitu kan. Hah? Kenapa? Jadi orang baik. Tahu dari mana dia perlakuannya baik? Ada nggak contoh perbuatan baiknya? Apa-apa? Kamu katanya tadi mencontoh perbuatan baik. Apa contoh perbuatan baik nabimu itu? Satu aja mbak, jangan banyak-banyak nanti saya masuk angin. Kalau banyak-banyak nanti masuk angin saya ngentut. Satu aja, contoh konkret perbuatan baik nabimu. Silakan Mbak Bakso. Ya membantu anak yatim, Hah? berbagi sedekah, Berbagi lain-lain. apa? Berbagi kelamin. Berbagi apa? Membantu anak yatim. Di mana Salah satunya. tertulisnya bahwa dia suka memberikan sedekah sama anak yatim? Kamu tahu dari mana? Dari Tahu dari cerita mana? orang lah. Cerita orang. Orang siapa? Guru, ustadz. Ustadz. Percaya kamu sama Ya. cerita itu? Ya Percaya lah, Bang. kamu? Tapi nggak ada dalilnya mbak. Gimana? Bisa nggak kamu percaya dengan menunjukkan dalil atau nggak pakai dalil itu kamu percaya ya? Ini salah satu contoh, saya tunjukkan umat Islam. Salah satu contoh ya bahwa Nabi umat Islam itu berakhlak mulia. Contohnya apa? Bisa dibantu siapa Islamologi? Tolong dibukakan. Siap. Sahih Bukhari 4721. Langsung minggat. Makanya mendingan ulamanya atau nih ya, saya teruskan. Ya, salah satu contoh ya akhlak baik Nabi Muhammad apa? Sahih Bukhari 4721 ditunjukkan ke ruang publik yang nggak pernah dikasih tahu oleh ustadznya. Apa itu? Kita lihat apa yang dilakukan nabinya ini. Ya, silakan. Apa Kak Aisyah? Sahih Bukhari 4721. 4721. Oke. Yes. Masya Allah. Terima kasih tausiahnya Ustazah. Biar tunjukkan, biar tahu kelakuannya yang sebenarnya. Apakah masih pantas disebut berakhlak mulia atau akhlak bejat? Sahih ya, Bukhari ya, bukan Doib ya. Tolong bacakan. Sahih ya, saya bacakan. Maka Aisyah pun berkata, tidakkah seorang wanita itu merasa malu saat mengibarkan dirinya kepada seorang laki-laki? Maka ketika ayat ini turun, Masya Allah, tabarakallah, aku berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Rabbmu kecuali dia mempercepat mempercepat hawa nafsu ini ya, kalau di teks Arabnya. Bacakan saja, kamu nggak usah menyimpulkan. Bacakan saja, kamu kayak Islam. Bacakan Ya. saja yang tertulis. Moderator tolong bisa dibesarkan Islamologi, thank you. Ya.
Nanti kita lihat ya, apa kelakuannya, kita bongkar semua supaya Islam tahu. Ya, Ya akunku nanti kena. enggak, bacakan saja. Loh, kamu tinggal bacakan saja. Loh, kemana Islam? Turun dia. Nah, Bang Timothy bisa tolongin nggak? Coba Bro Kavi bisa nggak bantu ke Bro? Aku masih belum ini sempat soalnya. gue bukan moderator masalahnya, bro. Enggak, aku bakalan apa? Perbesar. Jadi dua ya. Kak Marsha sama Bro. Nanti Bro Oke, bantu device-ku tampilin data masalahnya bisa. satu doang. Hah? Device-ku satu doang gitu loh. Paling aku cuma bisa bacain dari sini layar belah gitu. Oke, bacakan dulu deh, Bang. Oke, bentar ya. 4721 ya. Supaya umat Islam tahu kelakuannya yang tertulis bagindanya, apakah masih pantas disebut Itu berakhlak mulia? Sahih Bukhari kan? Iya, Sahih Bukhari 4721. Oke. Nanti kita lihat ya, kelakuannya nabinya dengan laki-laki, anak kecil dan anak mantunya anak angkatnya laki-laki, supaya tahu umat Islam. Kita bukakan semua Ini saya dalilnya. bacakan ya. Saya bacakan ini berdasarkan Arabnya juga supaya teman-teman sadar gitu ya. Hadatsana Umar hadatsana Abi hadatsana Utsman qala hadatsana Ibrahim an al-Qamat Abdullah radhiyallahu anhu qala baina anna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutaki'u ala asibi ida marata yahuddu faqala ba'duhum li ba'din sulatu al-ruh Beberapa mereka berkata mendorong menanyakan yang lain dan berkata agar tidak memberikan apa ya 4721 apa bukan, Bu? 4721. Umar ya? Cek. Halo? Suara saya kedengaran Kok nggak? beda? Bukhari kan? Iya, Sahih Bukhari. Halo? Saya Bukhari. Siap. Tar. Ya. Sahih Bukhari 4721. Biarin aja yang bawa panas biar semakin panas lah. Ya. Nanti kita ke sana ya. Ya. Silakan. Apa isi Sahih Bukhari 4721? Oke. Muhammad bin Salamin haddatsana Abdul Fadali haddatsana Hisham an abihi qala kanat khawlatuhu bintu Hakim min La'i wa habna wa anfusahunna linabi sallallahu alaihi wasallam faqalat Aisatu amma tahim mar'atu an tahabba nafsaha lirajuli falamma nazalat ya turji'u mimman nasha'u minhum qultu ya Rasulullah ma'ara rabbuka illa yusarri'u fi hawaka rawahu Abu Sayyidin Mu'addabu wa Muhammad Bisri wa abduhu Hishami an abihi an Aisyatu yazidu ba'dhuhum adabati ya. Oke. Sahih Bukhari 4721 telah menceritakan, ini saya ceritain sanadnya juga, ini hadisnya sahih ya. Kepada kami Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada Ibnu Fudail telah menceritakan kepada kami Hisham dari bapaknya berkata, Khailah binti Hakim adalah termasuk salah seorang dari para wanita yang telah menghibahkan dirinya kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pun berkata, tidak seorang wanita itu merasa malu saat menghibahkan dirinya kepada seorang laki-laki. Maka ketika ayat ini aku berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku melihat Rabbmu kecuali dia mempercepat hasrat Anda. Ini dirawayatkan oleh Abu Sa'id. Oke. Thank you, Al Kafi. Ya. Cek, suara saya kedengaran nggak? Beneran. Oke. Di situ diceritakan Sahih Bukhari 4721 ya, bahwa ada perempuan, salah seorang dari beberapa perempuan datang ke rumah Aisyah. Ya. Namanya Kaula binti Hakim. Dia ke rumah Aisyah mau apa? Mau memberikan toroknya atau fefeknya.
Sekali lagi, dia akan memberikan apemnya kepada si Mamat. Ya, dia bilang apa? Mana Mamat? Aisyah langsung bilang, si bocil bilang apa? Tidak pantas perempuan menyerahkan apemnya kepada laki-laki. Itu kata bocil. Ya. Nah, dipikir Aisyah bocil ini akan dibela oleh suaminya namanya Mamat Katem. Ternyata Mamat itu menurunkan ayat, mendapatkan ayat turji uman bla bla bla, yang artinya menerima apemnya Kaula binti Hakim. Ya. Lalu apa kata bocil kepada suaminya? Wahai Rasulullah, tidak pernahkah aku melihat Robmu atau Tuhanmu kecuali manukmu ngaceng surat turun ayatnya. Kalau ngaceng, ya ayatnya turun. Ya, itu kata bocil. Pertanyaannya, siapakah Kaula binti Hakim yang kegatelan ini yang menyerahkan apemnya kepada Mamat PA? Siapakah Kaula binti Hakim yang menyerahkan apemnya kepada Rasulullah? Tolong dibacakan Al-Kafi Musnan Ahmad 26050, dicatat semuanya. Musnan Ahmad 26050. Siapakah Kaula binti Hakim yang menyerahkan apemnya kepada si Mamat, nabinya umat Islam? Ya. 50 ya. 26050. Siapakah Kaula binti Hakim yang perempuan gatel kepada Nabi? Bacakan. Oke, seperti biasa kita bacakan ya. Kita Langsung saja di situ ada Kaula binti Hakim As-Sulamiyah, kan itu. Musnad Ahmad hadatsana Muhammad bin Jafar qala hadatsana Su'aibu wa Hajjaj qala hadatsani Su'aibu qala sami'tu Atha al-Khurasani yuhadditsu an Sa'id al-Musabbab an khalati binti Hakim Sulaiman wa hiya ihda khalati Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alat Nabi sallallahu alaihi wasallam an mar'ati tahtalimu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musnad Ahmad 260 50 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata telah menceritakan kepada Su'bah bin Hajjaj berkata telah menceritakan kepada Syu'bah berkata aku mendengar Atha al-Khurasani yang menceritakan dari Sa'id bin Musayyab bahwa Kaulah binti Hakim As-Sulamiyah dia adalah salah seorang bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Stop. Kaulah binti Hakim As-Sulamiyah adalah salah seorang bibinya Nabi Muhammad. Bayangin. Hah? Nabi kalian itu mau baku cuki sama tantenya, bibinya. Pertanyaannya, kalau memang si Mamat ini berakhlak mulia, seharusnya waktu tantenya yang gatel ini datang, ya, yang mau menyerahkan, mau dicuki nih, ya, minta dicuki, ya, harusnya di depan istrinya dia bilang, jangan bibi, jangan tante, jangan kau kasih apem kau kepadaku, cukup apemnya Aisyah istriku dan istriku yang lainnya. Harusnya kan begitu kalau dia berakhlak mulia. Betul? Betul? Justru turun ayat turjiuman, menerima apem tantenya. Untuk apa? Untuk dicuki sama ponakannya. Ayo, apakah ada yang bisa naik? Pertanyaannya, apakah masih pantas itu disebut Nabi berakhlak mulia sementara bibinya mau dicuki? Yes. Itu yang kalian bilang berakhlak mulia. Hah? Pernah tahu nggak selama jadi Islam? Pernah dikasih tahu nggak sama Ustadz kelakuan nabimu yang mau cuki bibinya? Namanya Kaulah binti Hakim.
Ini yang disebut bahwa Rasulullah berakhlak mulia. Ayo, ayo, mana yang teriak-teriak? Salah satu contoh akhlak mulia Nabi yaitu ingin mencuki bibinya Khawlah binti Hakim. Nggak pernah tahu kan selama jadi Islam? Nggak pernah baca kan? Nggak pernah ditunjukkan ustadz kan? Harusnya dia benar-benar jadi contoh toladan yang baik. Ya, makanya ya, si Mamat brengsek ini dibalut sedemikian rupa dengan kebaikan lewat ceramah ustadz. Makanya umatnya nggak pernah tahu isinya, nggak tahu sebenarnya junjungan ini brengsek, bejat atau bener-bener berakhlak mulia. Coba ya, model kayak gini kalian ikutin, saya tinggalin begitu saya tahu semua dalilnya. Sebenarnya gampang teman-teman, kita nggak usah ngomongin Alkitab, di Quran itu sudah jelas bahwa Al-Kafi agak di mute ya soalnya, bahwa di dalam Al-Quran itu jelas Allah bilang apa? Manusia yang suci itu Isa putra Maryam. Surat Maryam ayat 19. Ya, tolong dibukakan dulu Bang. Dibacakan, betul nggak? Kata Allah. Maryam berapa? Siapakah manusia yang suci itu? Maryam ayat 19. Ini nggak pernah dikasih tahu ustadznya. Ya, oke. Ya, siapakah manusia yang suci menurut Allah di dalam Al-Quran? Apakah Mamat PA atau ada yang lainnya? Qul innama rasulu rabbika li ahabban laki gulam zakiya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah untuk utusan Tuhanmu memberikan anugerah ke seorang anak laki-laki yang suci kepadamu. Jelas ya, siapa anaknya Maria itu kalau bukan Isya? Di situ disebut orang yang suci kata Allah di dalam Qur'annya.